sesuai dengan kondisi yang ada sebenarnya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Udah dipahami? Saya sambil ada yang masuk tadi kayaknya. Kok nggak ada sih? Oh, nggak jadi. Ada pertanyaan? Ada. Nah, terus ini udah ya. Kalau ada kendala atau apa, ngomong aja ya, jangan chat. Soalnya di layar saya cuma ada PowerPoint, jadi nggak kedengeran atau nggak bisa baca chatnya kalau ada masalah teknis atau apa. Di open mic aja. Nah, ini adalah yang dikatakan lettering. Unsur-unsur geografis yang ada. Contohnya adalah dalam hal ini gunung. Ada Gunung Sindoro dan ada Gunung Sumbing. Dari situ kita jadi tahu, oh ternyata itu adalah Gunung Sindoro. Oh itu ternyata adalah Gunung Sumbing yang berlokasi di lokasi Jawa Tengah. Ini kan di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah. Nah ini adalah contoh lettering. Kemudian juga bisa sungai, unsur-unsur geografis berupa sungai. Apa ya ini ya? Oh, ternyata ada kali apa itu nama? Kali Tengah. Nah, ada Kali Tengah. Terus habis itu unsur-unsur ini sungai itu juga biasanya ada disampaikan dalam suatu peta. Kemudian apa aja? Oh, ini adalah daerah. Namanya apa? Wonosobo. Oh, berarti itu menandakan unsur kenampakan bumi yang mencakup nama wilayah tertentu, yaitu wilayah Wonosobo. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya unsur-unsur yang ada di kenampakan di geografis nih, ada gunung, ada sungai, ada wilayah, nama administrasi wilayah. Nah, itu yang bisa dituliskan di lettering dalam peta. Kemudian ini juga, nih contohnya, sungai. Tentu saja tadi ada perbedaan ya, kalau yang sungai ya. Nah, ini juga ada sesuatu ketentuan dalam lettering ini. Salah satu contohnya adalah ketentuan dalam menulis sungai. Nah, dalam menulis sungai itu biasanya digunakan huruf miring dan juga tulisannya mengikuti alur sungainya. Ya, jadi pembaca tahu, oh itu adalah Kali Woro, oh itu adalah Kali Gendol, dan juga untuk unsur sungai ini biasanya juga disesuaikan dengan bahasa yang ada di daerah-daerah tertentu. Misalnya kalau di Jawa Barat sungai itu Ci ya, depannya Ci apa gitu. Kalau misalnya di Jawa misalnya sungai itu kali, maka ini K Gendol, Kali Gendol, itu maksudnya masih sama, yaitu sungai. Nah, ini juga sama, Ngipik Sari itu berarti adalah wilayah. Nah, untuk wilayah atau administrasi ini biasanya menggunakan huruf yang standar ya, font standar, tapi biasanya cuma di bold atau biasa saja tanpa di miring atau pakai warna biru. Jadi biasanya pakai warna hitam ya. Jadi standarnya seperti itu. Nah, lettering berfungsi untuk mempertegas arti dari simbol-simbol peta. Ini juga dia berfungsi untuk mempertegas. Kalau di RBI, kalau warnanya biru itu apa ya? Oh, kalau warnanya biru itu adalah sungai, ya kan, secara warna. Kemudian dipertegas lagi, apakah ini emang benar-benar sungai? Nah, dipertegas lagi dengan lettering, dengan adanya keterangan nama, Kali Gendol, Kali Woro, Kali Tengah, dan lain sebagainya. Nah, jadi berfungsi untuk mempertegas arti dari simbol peta tersebut. Nah, gitu ya, bisa dipahami ya. Kemudian prinsip penggunaan tipe-tipe huruf untuk penulisan nama-nama geografi yang seperti saya tadi bilang. Wilayah administrasi dan nama tempat seperti tadi ya, Ngipik Sari, Wonosobo itu adalah nama administrasi. Nama unsur penyusun relief permukaan bumi seperti gunung, bukit,
nama perairan seperti sungai, danau, kemudian apa lagi ya, laut, samudra. Nah, itu. Nah, yang pertama adalah wilayah administrasi dan nama tempat. Itu umumnya menggunakan warna hitam dan dicetak tegak seperti tadi yang contohnya sudah kalian lihat sebelumnya. Nah, ini biasanya bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalnya yang sungai atau kalau misalnya yang gunung atau bukit menggunakan warna hitam dan dicetak miring atau italik. Nah, tadi kita lihat nih contohnya Gunung Sindoro dicetak warna hitam, kemudian dia juga dicetak dengan huruf yang tebal ya. Jadi kelihatan adalah Gunung Sindoro, Gunung Sindoro. Kemudian nama perairan menggunakan warna biru, cetak miring atau italik, dan ditulis memanjang sesuai dengan alur sungainya. Seperti contoh yang kita lihat tadi, ada Kali Gendol, ada Kali Woro. Nah, itu penulisannya ditulis miring warna biru dan mengikuti simbol peta berupa alur sungai itu. Nah, ini prinsip penggunaan tipe-tipe huruf untuk penulisan nama-nama geografi di dalam peta. Nah, wilayah administrasi dan nama tempat kita cek lagi nih. Contohnya Kecamatan Saden, Desa Gading Sari, Desa Poncosari, Kabupaten Bantul, perairan. Nah, kalau perairan Kali Progo. Nah, ini adalah contoh-contoh yang tadi itu ya. Samudra Hindia. Nah, ini juga perairan. Nah, ini adalah contoh dalam aplikasi penggunaan lettering di dalam peta ya. Kali Progo ini kita lihat di contohnya, menyesuaikan garis simbol petanya kan dia mengikuti alur dari sungainya. Kemudian nama dari Samudra Hindia juga diwarnai warna biru bukan warna hitam. Dan kemudian juga wilayah administrasi, contohnya ini adalah Kecamatan Sanden, kemudian Desa Poncosari, Kabupaten Bantul. Nah, itu menggunakan warna hitam dengan dicetak tebal gitu. Ada masalah, ada suara, bentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini contoh Gunung Merapi. Nah, kan. Nah, penulisan itu kenapa seperti ini, Bu? Nah, ternyata penulisan itu juga tidak sembarang-sembarang ditulis. Ada yang namanya Standar Nasional Indonesia dalam penulisan lettering ini. Nah, kita akan contoh. Emang ada ya? Ada. Dan setiap skala itu juga ada SNI-nya. Nah, ini kita kasih contoh satu. Standar Nasional Indonesia dalam spesifikasi penyajian peta rupa bumi bagian 2 skala 25.1 banding 25.000. Jadi penulisan tadi kenapa sih sungainya warnanya biru itu juga ternyata sudah diatur dalam SNI atau Badan Standarisasi Nasional. Jadi memang itu udah standar gitu. Kita nggak bisa ngarang-ngarang, aku pengen warnanya pink aja deh biar unyu gitu, nggak bisa. Jadi memang sudah ada standarnya warnanya biru, atau misalnya aku pengen tulisannya di fontnya tuh font komik gitulah yang keren biar menarik gitu, nggak bisa dalam peta, itu sudah ada standarnya. Jadi ada standarnya dalam penulisannya. Nah, ini contohnya pada lampiran B huruf yang digunakan untuk tema nama rupa bumi skala 1 banding 25.000. Nah, ini ada nama unsur, misalnya samudra, laut, sungai, itu ada ukurannya harus berapa, maksimum 5 mm dan minimum 1,5 mm tergantung dari tingkat unsur tersebut. Nah, biasanya
Kalau yang semakin besar itu menunjukkan ukuran kenyataan di lapangan yang memang lebih besar. Misalnya dalam contoh tadi samudra. Tadi kita lihat kan yang di samudra itu dia lebih besar daripada yang tulisan sungai. Karena secara sorry. Oh iya. Karena secara penampakan secara geografisnya itu juga seperti itu. Samudra itu lebih besar daripada sungai, maka penulisan letteringnya biasanya tulisan samudra itu lebih besar. Kemudian yang level selanjutnya adalah laut, selat, danau, sungai, dan kemudian danau, sungai. Nah itu biasanya juga mengikuti kondisi dari ukuran tergantung dari tingkat unsur tersebut. Nah itu kalau yang samudra itu kecenderungannya biasanya lebih besar daripada penulisan sungai, danau, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Berupa bumi, pegunungan, gunung, bukit, tanjung, pulau, kepulauan, lembah, dan sejenisnya juga biasanya pakai hurufnya serif, italik, warna hitam, ukuran huruf dari nama unsur rupa bumi sesuai dengan luas unsur tersebut. Misalnya pegunungan, gunung, kemudian bukit. Kemudian untuk ibu kota negara, nah biasanya juga untuk ibu kota negara ini penulisannya lebih besar, contohnya adalah Jakarta. Nah, bisa kalian lihat di peta rupa bumi, itu penulisan Jakarta itu kecenderungannya lebih besar ya di peta itu daripada penulisan misalnya huruf Wonosobo atau penulisan cangkeringan ya. Nah, itu lebih besar. Kemudian ibu kota provinsi biasanya ukurannya dengan ukuran 3 mm, misalnya Bandung, kemudian Surabaya, Semarang. Nah, itu ukurannya biasanya 3 mm. Kemudian ibu kota, kabupaten atau kota seperti Bogor, Yogyakarta, ukurannya hurufnya tegak besar dan seri warna hitam dengan ukuran 2,5 mm dan lain sebagainya. Nah, itu kamu bisa membandingkannya kalau pas lihat peta RBI ya. Misalnya kalau nggak bisa lihat langsung, bisa lihat di RBI digital, nanti kelihatan itu kayak tadi kita lihat contoh-contohnya itu penulisan administrasi wilayah antar tulisan sungai dengan samudra yang ternyata ukurannya fontnya berbeda ukurannya. Kemudian dari tulisan tadi ada misalnya ada Jakarta dengan misalnya dengan Bandung itu juga fontnya beda. Itu ada standarnya. Kemudian nama unsur di luar tersebut misalnya ukuran sans serif medium, ukuran maksimum 2 mm dan minimum 1,5 tergantung tingkat unsur tersebut, misalnya bandar udara, stasiun, terminal gitu. Itu ada standarnya. Oke, jadi pada dasarnya penamaan simbol atau penampakan alam selalu digunakan huruf standar ya. Judul peta ditulis dengan huruf tegak, cetak besar. Kemudian penampakan air menggunakan huruf miring dengan warna biru. Tulisan sungai ditulis memanjang sesuai arah sungai. Legenda ditulis dengan huruf cetak kecil dan diatur supaya baik untuk dilihat. Kalau misalnya ada legenda, jangan sampai bikin legenda tapi ada di tengah-tengah wilayahnya ya, jadi nggak kelihatan itu. Jadi biasanya legenda diletakkan di tempat kecil dan diatur supaya tidak menghalangi informasi-informasi lain yang bisa di pinggir kan, biasanya di pinggiran atau di pojok gitu. Kota-kota besar ditulis dengan huruf tegak dan cetak. Nah tadi itu sesuai dengan standar nasional dalam penulisan peta yang sudah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Indonesia. Jadi itu udah ada ya patokannya atau udah ada standarnya. Bisa kalian lihat sendiri. Kemudian untuk kesimpulannya ini tentang materi lettering ini. Lettering adalah semua tulisan dan angka-angka yang tertera dalam suatu peta. Nah ini berfungsi untuk apa? Untuk mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada, sehingga informasi yang ada dalam peta itu tersampaikan dengan sangat baik oleh user atau pengguna peta.
Dan kemudian lettering jangan terlalu banyak dan ditulis dengan huruf kecil. Cukup ditulis dengan huruf kecil. Maksudnya lettering jangan terlalu banyak gimana? Penampakannya jangan terlalu banyak sekali. Tulisannya tuh jangan terlalu banyak. Cukup singkat-singkat saja. Dan kemudian juga hurufnya juga jangan terlalu besar. Ada standarnya tadi sesuai dengan SNI. Baik, terima kasih. Ini adalah materi tentang lettering. Apakah sudah dipahami? Atau malah ada yang mau tanyakan? Boleh.